Ada yang bilang Indonesia salah satu surganya dunia, tempat dengan segala keindahan di setiap penjuru wilayahnya. Katanya Indonesia memiliki pemandangan yang memanjakan mata. Wisatawan mancanegara banyak memuja-muja. Katanya Indonesia negara yang kaya, mulai dari hutan, laut, minyak, batu bara, semuanya ada. Katanya hidup di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang tak terkira. Namun semua itu apakah hanya sebatas katanya? Karena nyatanya kini Indonesia dihadapkan dengan keadaan lingkungan yang semakin memburuk. 175.000 ton sampah terbuang setiap harinya. 24% sampah tak terkelola dan mencemari ekosistem bumi. Kebakaran hutan, penebangan liar, dan eksploitasi penambangan menjadi penyebab bagi rusaknya lingkungan. Keberadaan bumi dan seisinya kini terancam. Siapa lagi penyebabnya jika bukan manusia? Kita hidup di bumi yang sudah tua, oksigen bersih yang semakin sedikit, polusi di mana-mana, sampah bertebaran tak karuan. Hujan sore kini tak lagi sejuk, pohon-pohon telah ditumbangkan, air tak lagi bersih. Jika terus seperti ini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Tak bisa dipungkiri lagi, ini adalah salah manusia. Manusia yang tak peduli tentang lingkungannya. Manusia yang angkuh menebangi pohon. Manusia yang serakah menggali hasil tambang dengan berlebihan. Manusia yang membuang sampah tak tahu tempat. Manusia yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Apakah kita sudah siap dengan kelangkaan udara bersih? Apakah kita sudah siap dengan air yang mengeruh? Apakah kita sudah siap dengan kelangkaan bahan pangan? Apakah kita sudah siap dengan suhu yang naik akibat pemanasan global? Manusia ini memang tak bisa cukup. Mereka lupa alam dan lingkungan yang membuat mereka hidup. Mari kita sejenak renungkan, sadarlah. Mari mulai saat ini kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai kita ikut ambil peran dalam kerusakan lingkungan. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Paru-paru dunia julukannya, kekayaan alamnya indah mempesona, tanah pusaka nan kaya raya, itulah Indonesia. Bumi ini sudah cukup tua, alam ini sudah cukup lelah, namun kerusakan manusia tiada jera. Terus dan terus berulah. Akan sebanyak apa lagi sampah yang terbuang? Akan seberat apa lagi polusi yang tercipta? Akan seluas apa lagi hutan yang terbakar? Dan akan sekeruh apa lagi samudra? Hutan yang dahulu subur kini seakan menyusut. Langit yang dahulu cerah kini seakan memudar. Sungai yang dahulu deras kini nampak keruh dipenuhi sampah. Sudah saatnya kita berubah, baik yang tua maupun
marilah saling bekerja sama, kembali membangun kehidupan yang lebih indah, saling merangkul guna menjaga alam, jaga setiap keindahan alam yang tersisa. Alam yang dulu indah, yang dulu rindang, dan alam yang dulu asri, sekarang entah kemana. Yang awalnya sawah, sekarang jadi hotel, jadi villa. Yang dulunya hutan belantara, sekarang jadi pabrik dan gedung-gedung mewah. Awalnya sih sungai, yang bersih, lebar, elok lah. Tapi sekarang jadi tempat pembuangan sampah yang didesak oleh manusia dan dipaksa menjadi tempat untuk tinggal. Apakah cocok negara Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya sekarang malah jadi gini? Apakah manusia tahu seberapa buruknya ini bagi kehidupan? Tapi belum terlambat untuk kita generasi milenial mengubah nasib bumi. Masih belum terlambat untuk kita memperbaiki keadaan bumi dengan cara menjaga kelestarian alam berupa: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan zero karbon yang meliputi: 1. Mematikan lampu pada siang hari atau saat tidak dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan sepeda untuk mengganti motor, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah sadar dan peka terhadap lingkungan di sekitar dan menjaga keasliannya. Kita generasi muda, kita yang bertindak. Kita generasi muda, kita yang bergerak. If not us, who else? Hai manusia, perjalananmu tidak akan berarti apa-apa selagi kamu tidak memperhatikan sekitarmu. Hai, look around you. Apa yang kamu lihat sekarang? Sampah yang begitu banyak menggunung, air sungai yang tercemar limbah, polusi udara yang kian memburuk tak terkendalikan, dan hutan-hutan yang mulai gundul karena keserakahanmu. Lihatlah, ini salah siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Dan sampai kapan kita akan terus begini? Sekedar bertanya dan menyalahkan takkan mengubah lingkungan. Ayo bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sumur Batu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, melalui program pemberdayaan perempuan yang dirasakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi bumi yang kita tinggali saat ini nyatanya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi sakit para bumi tersebut sejatinya kita sudah sangat pahami dan memakluminya. Semuanya diakibatkan oleh banyaknya tindakan dan perbuatan manusia yang tidak mengindahkan keselarasan dan kebutuhan keberlangsungan bumi itu sendiri. Banyak masalah yang berhubungan dengan kerusakan bumi dan kita saksikan setiap waktu. Peningkatan suhu bumi akibat global warming, siklus iklim yang kian tidak menentu, dan berimplikasi terhadap pola tanam dan keberhasilan panen yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Krisis air, populasi manusia yang semakin banyak, penurunan kesuburan tanah, sampai masalah lingkungan lainnya yang berujung bencana baik longsor, banjir, gempa bumi, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Hal ini tentunya sebagai akibat dari gaya hidup manusia yang tidak bisa membatasi penggunaan bahan bakar fosil, timbunan sampah yang sulit terbendung dengan gas metananya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dengan target masa panen yang ingin serba cepat, eksploitasi air permukaan tanah yang berlebihan, penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah, penebangan hutan ilegal, dan eksploitasi alam yang disesuaikan syahwat kekuasaan tanpa batas.
Sebagaimana kita tahu bahwa masalah tentang perubahan iklim dari dulu nampaknya menjadi isu yang dibahas oleh masyarakat dengan high profile. Isu ini seringkali dibahas dalam pertemuan internasional, dibahas di kalangan mahasiswa, dosen, dan unsur-unsur masyarakat yang dikategorikan sebagai intelek. Padahal, jika kita amati lebih jauh, sebenarnya isu iklim ini adalah isu yang bisa disampaikan dan bisa dibumikan. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana mengkomunikasikan pesan ini kepada masyarakat luas? Tahap yang biasa dilakukan adalah melibatkan banyak kelompok masyarakat. Pendekatan komunikasi pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat akan menjadi bagian awal dari kampanye kesadaran iklim. Dengan kedekatan berbagai unsur masyarakat dan juga diiringi dengan aksi nyata, kesadaran masyarakat perlahan akan terbentuk dan dapat mengedukasi masyarakat lainnya. Dan juga paradigma tentang isu ini yang selalu dibahas dalam high level forum harus diubah. Isu iklim ini harus dibumikan dan menjadi isu yang umum diperbincangkan oleh masyarakat. Indonesia, negara ajaib dengan sejuta keanekaragaman. Kalau kata Kosplos sih, dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah sepatutnya kita bersyukur. Ambil secukupnya dari alam, maka alam akan memberi lebih untuk kita. Lingkungan semakin krisis, bumi semakin panas, hutan semakin gundul, laut semakin tinggi. Oleh karena itu kita semua harus berusaha untuk menjaganya, baik secara makro ataupun mikro. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya sepatutnya membuat langkah makro pelestarian lingkungan, dengan cara memperketat atau bahkan menghentikan izin alih guna hutan di Indonesia dan mulai memulihkan hutan-hutan yang telah gundul. Kemudian, masyarakat biasa bisa mulai dari diri sendiri untuk melestarikan lingkungan skala mikro, seperti tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon di sekitar rumah, tidak melakukan perburuan liar, melakukan hemat energi, dan lain-lain. Mari kita jaga bumi, jaga lingkungan agar kita bisa memiliki lingkungan yang damai. Hai, gimana nih kalau kalian lihat masih banyak pepohonan yang menjulang tinggi. Masih banyak banget pepohonan yang bikin kita tuh jadi adem banget gitu liatnya. Tapi kalian sadar gak sih sekarang itu udah banyak loh pabrik-pabrik besar yang dibangun di pedesaan kayak gini. Gak cuma pedesaan aja, bahkan lahan hijau kayak sawah. Sayang banget ya, langit yang cerah kayak gini harus dirusak gara-gara asap hitam dari pabrik kayak gini nih contohnya. Polusi udara, kebisingan suara kendaraan yang padat ini. Bullshit lah kalau kata orang mau jaga bumi, jaga lingkungan sekitar aja nggak bisa. Ayolah, mulai dari hal-hal kecil aja. Hindari kendaraan pribadi, ganti aja pakai kendaraan umum kayak gini. Terus kalian juga bisa nih jalan kaki kayak gini, menikmati indahnya sore hari sambil hirup udara segar dari pepohonan di kanan kiri. Terus bisa nikmatin waktu juga dengan sepedaan kayak gini. Percaya deh, kayak gini tuh jauh lebih menjaga lingkungan. Seperti yang kita lihat, bencana alam ada di mana-mana. Tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus, tsunami, bahkan kekeringan. Sebagian besar diakibatkan oleh manusia yang menganiaya alam. Sungguh tidak habis pikir. Bukankah alam itu milik kita? Jadi, kita pun yang harus menjaganya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, hendaklah kita menjaga bumi yang sudah tua ini dengan penuh perasaan. Biarkan pohon-pohon menjadi penghuni hutan tanpa harus kita usik. Biarkan mereka hidup dengan bebas. Tak perlu ditebang
untuk menjadi ladang pemukiman. Karena pada akhirnya kita juga yang akan terdampak. Mari bergandeng tangan, saling merangkul untuk membuat lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Tantangan alam yang begitu indah, tempat di mana para manusia mendapatkan berjuta nikmat di dalamnya. Namun, sayangnya alam telah kehilangan sifat ramah manusia. Tanpa disadari, manusia sendirilah yang membuat alam menjadi murka. Produksi plastik yang berlebih serta pembuangan sampah sembarangan memiliki banyak dampak buruk bagi kita. Salah satunya banjir. Lebih nekatnya, mereka berani membakar hutan secara liar, hanya untuk memenuhi nafsu pribadi mereka, tanpa memikirkan sedikit pun makhluk hidup di dalamnya yang kehilangan habitatnya, sumber makanannya, bahkan anggota keluarganya. Padatnya lalu lintas, pembuangan limbah pabrik menyebabkan polusi udara. Yang lagi-lagi manusialah penyebabnya. Lantas, apakah kita sudah terlambat untuk memperbaiki ini semua? Belum. Kita belum terlambat. Kita sebagai generasi muda harus mengambil langkah perubahan. Dengan melakukan hal kecil akan sangat berdampak besar ke depannya bagi alam. Mulai dari aksi menanam pohon hingga mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mari menciptakan alam yang sehat agar anak cucu kita juga dapat menikmatinya. Kalau bukan kita, siapa lagi?